Halo, selamat datang dalam video pembelajaran bersama Priyadi. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat laporan keuangan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Untuk versi Microsoft Excel-nya yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Microsoft Excel 2010. Tapi saya kira untuk beberapa Microsoft Excel yang terbaru tidak ada perbedaan yang signifikan. Excel 2013 atau Excel 2016. Bahkan dalam versi yang lama, misalnya Excel 2010, Excel 2007 juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang berbeda cukup signifikan adalah Excel 2003 ya. Baiklah, misalnya di sini kita buat sebuah judul laporan, misalnya laporan keuangan primary komputer gitu ya. Mungkin di sini bisa kita kasih bulan ya. Berikutnya kita membuat kolom tanggal ya. Kemudian kolom transaksi, kemudian kolom debit, kemudian kolom kredit ya. Kita rapikan kolom-kolomnya ya. Jadi asumsi sederhananya, debit itu adalah transaksi masuk dan kredit itu adalah transaksi uang keluar ya. Misalnya untuk bulannya, misalnya bulan ini ya, yaitu bulan Juni Juni 2020 ya. Oke, ini untuk membuat rata kiri ya, kita bisa pilih yang ini ya. Oke, jadi rata kiri ya. Oke, yang ini mungkin bisa kita merger ya, biar lebih rapi ya. Bisa kita klik merger and center ya. Kemudian kita bisa tebalkan. Oke, seperti ini ya. Kalau yang ini hanya tebal saja mungkin ya. Oke, ini bisa kita kasih titik 2. Oke, nanti hasilnya informatif ya. Tanggal ini kita perbaiki, kurang N ya, tanggal ya. Oke, misalnya tanggal 1 ya. Tanggal 1 ada transaksi, ini bisa kita buat rata kiri ya. Ada transaksi misalnya penjualan 2 laptop ya. Nah, ini kan pemasukan ya, pemasukan misalnya ditilik di sini memperoleh pemasukan misalnya 12 juta. Oke. Kemudian jasa servis laptop gitu ya. Nah, ini memperoleh pemasukan misalnya 300.000. Kemudian di sini misalnya membayar karcis toko gitu ya, misalnya karcisnya per hari itu 2.000 ya. Kemudian maaf ya, jadi untuk karcis itu kan pengeluaran, maka di sini kita tulis di sisi kredit ya. Oke, mungkin biar lebih rapi ya, kita buat rata kanan, benar ya, rata kanan ya. Kemudian tanggal berikutnya ya, misalnya tanggal 2 ya berikutnya ya. Ini kita buat rata kiri saja. Rata kiri ya. Kemudian ada transaksi yang sama, yaitu transaksi rutin ya. Nanti bisa kita copy paste di sini. Misalnya penjualan laptop ini kali ini laku 3 misalnya. Laku 3 memperoleh pemasukan misalnya 18 juta. Kemudian jasa servis laptop variatif ya, misalnya di sini 500.000 ya. Kemudian di sini untuk karcisnya sama ya, misalnya 2.000 ya. Kemudian di sini karena ada aktivitas di luar, misalnya perlu membayar parkir gitu ya. Untuk parkirnya misalnya karena cukup banyak aktivitasnya ada 10.000. Oke. Kemudian tanggal 3 misalnya ya. Tanggal 3 di sini ya. Itu transaksi rutinnya bisa kita kopas di sini ya.
Oke. Nah, di sini bisa kita buat rata kiri semua ya. Oke, tinggal kita tulis saja sesuai dengan keuntungan hari itu. Misalnya di sini mendapat 15 karena mereknya berbeda-beda. Kali ini mendapat 15 juta gitu ya untuk penjualan laptop ya. Kemudian jasa servisnya mendapatkan 350.000. Karcis tokonya ini pengeluaran 2.000 ya. Kemudian kebetulan misalnya hari ini membayar listrik begitu ya. Bayar listrik misalnya ini bentuk pengeluaran sejumlah misalnya 150.000 ya. Oke, dan seterusnya sebaiknya ditulis sampai tanggal selesai ya. Di sini contohnya cuma sampai tanggal 3 saja. Kemudian kita buat di sini misalnya adalah kolom saldo ya. Oke, untuk kolom saldo saldo itu adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Artinya di sini adalah ini ya, untuk membuat rumusnya ya. Kita langsung sama dengan saja. Kemudian kita pilih sel mana yang akan dihitung ya. Nah, di sini misalnya adalah sel C4 ya. Kita pilih saja. Kemudian rumusnya adalah dikurangi oleh sel D4 ya. Dikurangi D4, langsung kita pilih D4. Oke, karena D4-nya kosong, tidak ada transaksinya, maka ketika di enter seperti itu ya. Kemudian transaksi berikutnya, saldo ini dikurangi dengan ini, kemudian saldo ini ditambahkan dengan debit pada transaksi berikutnya dan dikurangi kredit pada transaksi berikutnya. Jadi nanti rumusnya yang kedua ini sama dengan ini dikurangi sel tadi ya, sel E4 dikurangi sel C5, kemudian ditambah dengan tadi di sini tambah dulu ya, ditambah dengan, jadi sel E4 ditambah dengan sel C5 kemudian dikurangi oleh sel D4 begitu ya, sel D4 karena D4 adalah kredit ya. Oke, sampai di sini ya. Kebanyakan ya. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi di sini kalau kita cek ya, posisi awalnya adalah saldonya 112 juta ya. Mungkin bisa kita bantu dengan memberikan titik ya. Nah, ini ya. Satu kayak gini ya, satu penanda koma ini yang sudah diberikan, bisa kita klik format painternya, kemudian kita itu ya, kita painter ke tempat yang lainnya. Sama ini kita paint ya, kemudian kita paintkan ke sini ya, dan yang lainnya nanti silakan seperti itu ya. Oke, jadi di sini 12 juta, jasa servis laptop mendapat 3 juta, jumlahnya total 15 juta. Untuk penghitungan saldo berikutnya, karena rumusnya tadi sudah ditentukan, ini bisa ditarik langsung ke bawah. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti kalau mau kita konfirmasi ya, ini 15 juta dikurangi 2.000, jadi 14.998.000. Kemudian tambah lagi 18 juta, menjadi 32 juta, tambah lagi 500.000. Nah, ini kira-kira sama ya, 9 tambah 5, 4 ya. Kemudian dikurangi 2.000 lagi, kemudian dikurangi 10.000. Oke, penghitungannya silakan dicek ya. Kemudian ditambah 15 juta menjadi 48 juta, tambah 350.000, dikurangi 2.000, dikurangi 150.000. Jadi sampai di sini untuk penghitungannya saya kira sudah jelas ya. Kemudian untuk menyusun laporannya ya, tadi ini sudah kita tengahkan ya, mungkin karena tambah kolom saldo, ini tengahnya kita merger dengan kolom berikutnya ya. Kemudian bagian ininya nanti sebaiknya kita buat tabel ya, makanya di sini kita klik all border ya. Oke, seperti itu ya, artinya nanti akan terbentuk tabel di sini ya. Untuk yang bagian atas mungkin bisa kita berikan warna ya, biar jelas bahwa ini adalah bagian judul, kemudian bisa kita tebalkan ya. Oke,
yang lainnya mungkin saya kira seperti itu saja. Kemudian setelah selesai kita bisa ngeprint ya di sini. Sebelum di print ini harus dipilih dulu atau diseleksi dulu ya. Kemudian print area, kita set print area. Sampai di sini dokumen laporan kita sudah siap print. Misalnya di sini saya klik Ctrl P ya. Kemudian saya print menggunakan printer virtual yaitu Foxit Reader ya. Oke. Kemudian pengaturannya ya. Untuk scalingnya ya nanti bisa pilih ya. Saya pilih fit one page. Gitu ya. Jadi nanti laporannya jadi satu halaman, atau nanti teman-teman bisa pilih fit column all column in one page ini ya. Tapi kalau jangan pilih yang ini, fit all column ya. In one page ya. Kemudian yang lain-lainnya silahkan di set ya. Kemudian setelah selesai bisa langsung klik print ya. Oke, misalnya adalah book 2, nanti sebaiknya dikasih nama dulu dan disimpan dulu. Oke, nah di sini laporannya sudah jadi ya, dan penghitungannya sudah dilakukan menggunakan rumus secara otomatis. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan atau ingin request video pembelajaran lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar.